Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Selamat menyaksikan. Definisi ilmu pengetahuan menurut Erhard adalah kumpulan teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara berhari-hari. Tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, namun mempunyai karakteristik khusus. Adapun karakteristik khusus ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara metodis, sistematis, dan koren. Yang kedua adalah dengan mengamati gejala-gejala. Adapun gejala-gejala ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, ilmu pasti, matematika. Ilmu pasti merupakan dasar bagi semua ilmu. Yang kedua adalah ilmu perbintangan astronomi. Dengan rumus-rumus ilmu pasti, maka ilmu perbintangan dapat menyusun hukum dan benda langit. Yang ketiga adalah ilmu alam atau fisika. Ilmu alam merupakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmu perbintangan. Yang keempat adalah ilmu kimia. Gejala-gejala dalam ilmu kimia lebih kompleks dari ilmu alam, dan ilmu kimia mempunyai kaitan dengan ilmu hayat. Yang kelima yaitu ilmu hayat. Ilmu hayat yaitu biologi atau biologi. Ilmu hayat merupakan ilmu yang kompleks dan berhadapan dengan gejala-gejala kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah fisika sosial. Fisika sosial merupakan urutan tertinggi dalam pengelolaan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu adalah agama. Agama merupakan bahasa Indonesia secara etimologi selain bahasa Indonesia. Menurut penulis, definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang bersifat spiritual dan hal-hal yang gaib tidak dapat dilihat oleh mata. Di dalam agama Islam disebut keimanan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objek secara rasional, kritis, logis, dan sistematis. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objek secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok secara unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar dan dapat menentukan mana yang termasuk dalam lingkungan hidup pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu adalah prosedur ilmiah. Pengertian prosedur ilmiah merupakan suatu secara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga menyusun hipotensi, yang keempat menguji hipotensi, yang kelima mengolah data, dan yang terakhir menguji kesimpulan. Penelitian ilmiah merupakan penelitian yang dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan mengaji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk selanjutnya itu adalah filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat dalam bahasa Arab adalah filsafah, dan dalam bahasa Inggris filosofi, berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen yang berarti cinta, love, dan sophia kebijakan, wisdom. Secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijakan, love of wisdom, adalah pencipta, pendambai, dan pencari kebijakan. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu pengetahuan berasal dari kata bahasa Arab, ilmu Inggris, Essential, Belanda, wisdom, dan Jerman, Wissenschaft. Ilmu merupakan hal yang elegan dan hidup dan kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri secara menyangkut eksistensinya. Definisi ilmu yang dikemukakan oleh para pakar luar negeri salah satunya yaitu Erhard, ilmu
Untuk selanjutnya itu adalah fungsi agama. Agama diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi agama dalam kehidupan individu ataupun masyarakat antara lain, yang pertama fungsi edukatif, yang kedua fungsi penyelamat, yang ketiga fungsi sebagai perdamaian, yang keempat fungsi sosial kontrol, yang kelima sebagai pemupuk rasa solidaritas, yang keenam fungsi transformatif, yang ketujuh fungsi korelatif, dan yang terakhir yaitu fungsi sublimatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkuliah walaupun dengan cara online di kelas PAIA. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran agama Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang umat Islam dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam kehidupan diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalankan segala aktivitas dan peran lainnya. Meskipun demikian, selayaknya ilmu pengetahuan tidak terlepas dari ajaran agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari ilmu agama itu sendiri. Dalam Islam setidaknya ada 5 model sistem berpikir dalam Islam, yakni bayani, irfani, burhani, dan iluminasi atau isyraqi, serta metode transenden atau hikmah al-muta'aliyah, yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang pengetahuan. Ketiga sistem atau pendekatan tersebut, yakni bayani, irfani, dan burhani, dikenal juga 3 aliran pemikiran epistemologi barat dengan bahasa yang berbeda, yakni empirisme, rasionalisme, dan intuitisme. Dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Oleh karena itu, secara langsung bayani adalah memahami teks atau nas sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir atau penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus tetap bersandar kepada teks, sehingga dalam bayani rasio dianggap tidak memberikan pengetahuan kecuali didasarkan pada nas. Selanjutnya yaitu metode irfani, yaitu pengetahuan yang diperoleh oleh penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau al-kasyif setelah melalui riyadhah. Pengetahuan irfani bersifat subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Artinya setiap orang dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri. Maka validitas kebenarannya bersifat intersubjektif dan peran akal bersifat partisipatif. Pengetahuan irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substansif dan esensi spiritualitasnya, dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda aksidensi dan ekspresinya.
namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama. Setelah itu muncullah epistemologi baru yang dibangun oleh Suhrawardi yang disebut iluminasi atau isyraqi, yang memadukan metode burhani dengan metode irfani. Metode ini berusaha menggapai kebenaran yang tidak dicapai rasional lewat jalan intuitif, dengan cara membersihkan hati, kemudian menganalisis dan melandasinya dengan argumen-argumen rasional. Meski demikian, pada masa berikutnya, metode isyraqi ternyata dirasa mengandung kelemahan, yaitu bahwa pengetahuan iluminatif hanya berputar pada kalangan elit terpelajar, tidak bisa disosialisasikan sampai masyarakat bawah, dan tidak bisa diterima, bahkan tidak jarang bertentangan dengan apa yang dipahami di kalangan eksoteris atau fikih, sehingga justru menimbulkan kontroversial. Muncul metode kelima, epistemologi transenden atau hikmah al-muta'aliyah, yang dicetuskan oleh Mulla Sadro pada tahun 1571 sampai dengan 1640 Masehi, dengan memadukan tiga epistemologi dasar sekaligus, bayani yang tekstual, burhani yang rasional, dan irfani yang intuitif. Dengan hikmah muta'aliyah ini, pengetahuan atau hikmah yang diperoleh tidak hanya dihasilkan dari kekuatan akal, tetapi juga lewat pencerahan rohani, dan semua itu disajikan dalam bentuk rasional dengan menggunakan argumen-argumen rasional. Bahwa pengetahuan atau hikmah tidak hanya memberikan pencerahan kognisi, tetapi juga realisasi. Selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan menurut Islam. Berbicara tentang sumber pengetahuan, maka terdapat berbagai istilah yang diberikan oleh pakar pendidikan. Akan tetapi sudah menjadi kesepakatan umum bahwa Islam memandang sumber utama ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan-kekuatannya kepada manusia. Zainuddin Sardar memberikan penjelasan tentang sumber pengetahuan ilmu menurut Islam, yaitu sebagai berikut. Dengan uraian bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui atau al-alim, sehingga ilmunya tidak terhingga banyaknya. Di antara kesekian banyak ilmunya, ada yang diberikan kepada manusia, akan tetapi sebagian kecil yang diberikan melalui oleh ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kedua ayat tersebut memberikan motivasi pengarahan yang dapat diinterpretasikan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Selain penjelasan yang saya sebutkan tadi, masih terdapat tokoh-tokoh yang berpendapat tentang sumber pengetahuan dalam Islam, dan dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa sumber pengetahuan dalam Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber ilahi dan yang kedua sumber insani. Sumber ilahi yaitu berupa wahyu atau berita yang benar yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah serta intuisi. Yang kedua yaitu sumber insani yang terdiri dari akal pikiran yang sehat dan panca indera. Skemanya bisa dilihat di gambar berikut ini. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber pengetahuan dalam Islam secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber ilahi dan sumber insani. Sumber ilahi merupakan sumber pokok yang datangnya dari Allah yang berupa wahyu. Wahyu ini pun terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam Islam. Yang kedua As-Sunnah sebagai sumber yang kedua dan intuisi. Sedangkan sumber yang kedua yaitu datangnya dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang disebut sebagai sumber insani, yang terdiri dari akal, sehat, dan panca indera. Sumber-sumber pengetahuan ini nantinya akan berimplikasi kepada kebenaran masing-masing pengetahuan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian ilmu. Dalam kehidupan nyata, kita melihat dunia keilmuan terbagi menjadi dua bagian,
yaitu ilmu-ilmu agama atau ilmu nakli dan ilmu-ilmu umum atau ilmu akli. Ilmu agama adalah ilmu yang bersandarkan kepada wahyu seperti ilmu-ilmu keislaman dan penunjangnya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shoroh, balaghah, dan sebagainya. Sementara ilmu umum adalah ilmu hasil kajian filsafat atau akal, seperti ilmu kedokteran, ilmu bumi, ilmu aljabar, ilmu ukur, dan sebagainya. Kemudian pembagian ilmu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam dua kelompok, yakni ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, terkait dengan tata cara melakukan perbuatan sesuatu yang diwajibkan, seperti ilmu tentang sholat, tentang puasa, bersuci, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang diwajibkan kepada umat Islam secara kolektif, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardhu kifayah ini, tidak setiap muslim dituntut untuk menguasainya, sehingga dalam suatu kawasan jika ada yang sudah memiliki, maka kewajiban bagi yang lain untuk mempelajari ilmu ini menjadi gugur. Selain itu, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ilmu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ilmu syariah, di mana semua ilmu syariah adalah terpuji dan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pokok atau usul, meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, dan atsar sahabat. Yang kedua, cabang atau furu', meliputi ilmu fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia dan ilmu tentang hal ihwal dan perangai hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Yang ketiga, pengantar atau mukadimat, dimaksudkan sebagai alat yang sangat dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu usul seperti ilmu bahasa Arab atau nahwu, shoroh, balaghah. Dan yang keempat, pelengkap atau mutammimat, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran, seperti ilmu makhraj al-huruf wal al-alfaz dan ilmu qiraat. Kemudian yang kedua yaitu ilmu ghair syariah. Ilmu ghair syariah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu-ilmu yang terpuji atau al-ulumul al-mahmudah, yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia seperti kedokteran, pertanian, teknologi, dan sejenisnya. Yang kedua, ilmu-ilmu yang diperbolehkan atau al-ulumul al-mubah, yaitu ilmu-ilmu tentang kebudayaan seperti sejarah, sastra, dan puisi yang dapat membangkitkan keutamaan akhlak mulia. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu yang tercela atau al-ulumul al-mazmumah, yaitu ilmu-ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya atau orang lain, seperti ilmu sihir, astrologi, dan beberapa cabang filsafat. Kemudian yang kedua, pembagian ilmu dari berbagai seginya. Yang pertama dari segi sasaran. Dari segi sasaran ini ada 2, yaitu ilmu eksata. Ilmu eksata adalah ilmu yang memperlakukan semua eksember sejenis secara umum atau sama, dan meletakkannya dalam ketentuan hukum. Hukum ini berlaku mutlak. Contoh dari ilmu eksata ini yaitu fisiologi dan biologi. Ilmu eksata menyinggung segi lahiriah, sasarannya adalah alam. Yang kedua, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang memperlakukan setiap eksemplar secara khusus, berlainan, atau individualisasi untuk eksemplar sejenis. Akan tetapi ketentuan hukumnya berlaku nisbi. Contoh dari ilmu sosial yaitu sosiologi dan ekonomi. Ilmu sosial memperhatikan batiniah dan sasaran ilmunya adalah manusia. Yang kedua dari segi kenyataan. Dari segi kenyataan ini ada 2, yaitu ilmu positif dan normatif. Ilmu positif adalah ilmu yang memaparkan sesuatu sebagaimana adanya. Contohnya fisika dan psikologi. Ilmu positif hanya menandaskan adanya kenyataan. Yang kedua ilmu normatif, yaitu ilmu yang membahas sesuatu sebagaimana seharusnya ada.
Contohnya logika dan etika. Ilmu normatif membutuhkan adanya pelaksanaan. Kemudian dari segi kegunaan ada dua, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni atau pure science adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang ada secara teoritis semata. Contohnya matematika dan geometri. Kemudian yang kedua, ilmu terapan atau applied science adalah ilmu yang menekuni hal-hal yang diterapkan dalam praktek. Contohnya jurisprudensi dan pedagogi. Pembahasan selanjutnya yaitu integrasi keilmuan dalam perspektif Islam. Integrasi ilmu dapat dikatakan sebagai sikap profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu, disertai atau dibangun dengan pondasi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab yang mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu akli atau ilmu filsafat. Al-Quran tidak memisahkan di antara keduanya. Inilah landasan ideal dalam melihat persoalan ilmu pengetahuan. Keduanya diperlukan dalam kehidupan dunia ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi keilmuan dalam perspektif Islam berarti adanya penguasaan sains dan teknologi dipadukan dengan ilmu-ilmu Islam dan kepribadian Islam. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan Islam. Filsafat ilmu itu adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat konsep-konsep dan teori-teori tentang pengetahuan yang dianalisis dan diklarifikasikan kebenarannya. Sedangkan pendidikan Islam adalah salah satu dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan seperti kematangan, integritas atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian muslim. Sama halnya dengan pendidikan pada umumnya, bahwa pendidikan Islam juga memerlukan kajian-kajian teoritis dan ilmiah untuk menemukan suatu penyelesaian dari permasalahan tersebut. Untuk itulah filsafat ilmu menjadi jawaban dan cara untuk mencari pemikiran-pemikiran sebagai penyelesaian masalah dalam kehidupan dengan bernafaskan Islam, di mana filsafat ilmu ini memecahkan persoalan-persoalan yang ada di pendidikan Islam. Sebaliknya, filsafat ilmu dapat dikaji di lingkungan pendidikan Islam dan sekaligus sebagai objek kajiannya. Itulah apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!